Inilah kisah Semar Bangun Kayangan. Kisah yang menceritakan Mbah Semar Badranaya yang sedang membangun kayangan. Karena kayangan keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kisahnya? Langsung kita ke ceritanya. Alkisah diawali di puncak tertinggi kayangan Jungguring Saloko. Suasana yang biasanya damai kini mencengkam. Langit bergetar hebat, singgasana emas para dewa bergoyang, seolah-olah pondasi semesta sedang ditarik dari bawah. Hawa panas yang aneh menyerap, naik dari bumi, menembus awan-awan suci. Cahaya kilat menyambar tanpa suara guntur, menandakan adanya kekuatan spiritual dari manusia yang sedang menekan pintu gerbang langit. Kakang Narada, lihatlah jemariku kakang. Jemariku sedang bergetar. Seumur hidupku memimpin jagat raya, belum pernah aku merasakan getaran sedahsyat ini kakang. Apakah ada raksasa yang sedang memikul bumi? Dan apakah raksasa itu mencoba melemparkannya ke langit? Mengapa kayangan yang suci ini terasa panas membara kakang Narada? Prekencong waru doyong Pak Pong mbok bolong kali jote sapa sing gawe? Tenanglah adik guru. Ini bukan ulah raksasa, bukan pula tanda kiamat fisik. Getaran ini berasal dari pancaran batin seorang manusia di dusun terpencil Karangkadempel. Kyai Semar Badranaya, pelayan para kesatria Pandawa itu sedang duduk diam, namun jiwanya menambah hingga ke sini. Adik guru, Kakang Semar. Pelayan bertubuh bulat itu, apa yang dia inginkan hingga berani mengusik ketenangan para dewa Kakang Narada? Begini adik guru, kabar yang saya terima, dia sedang mengumpulkan kekuatannya untuk satu tujuan. Dia ingin membangun kahyangan. Betara guru pun tertawa, meremehkan namun tampak gelisah. Membangun kayangan Kakang Narada, lucu sekali. Apakah dia merasa tempat tinggalnya terlalu becek sehingga ingin membangun istana tandingan di atas awan? Dia hanya seorang rakyat jelata, seorang abdi. Berani-beraninya dia memakai istilah membangun kahyangan, seolah-olah dia adalah sang pencipta. Tunggu dulu adik guru, jangan tertawa terlalu cepat. Semar tidak pernah main-main. Dia merasa kayangan yang kita huni ini sudah tidak lagi memancarkan keadilan. Dia melihat para dewa terlalu asyik dengan persembahan dan melupakan rintihan manusia yang ada di dunia. Dia ingin membangun tatanan baru untuk kayangan. Itu namanya pemberontakan Kakang Narada. Jika setiap rakyat yang merasa tidak puas diizinkan membangun kayangan sendiri, maka hancurlah wibawa kita. Aku tidak peduli seberapa suci niatnya. Seorang abdi tetaplah abdi. Dia tidak boleh melampaui batas kodratnya, kakang. Aku akan mengirimkan petir dan badai untuk menghancurkan tempat meditasinya. Hati-hati adik guru. Menyerang Semar saat dia membawa niat suci sama saja dengan menyerang kebenaran itu sendiri. Bukankah lebih baik kita dengarkan apa maunya? Tidak ada diskusi untuk mereka yang mencoba menandingi kekuasaanku, Kakang Narada. Semar harus tunduk atau dia akan tahu bagaimana rasanya kemarahan dari langit. Oh iya, terserah. Alkisah berpindah di pelataran sebuah rumah bambu sederhana di kampung Karangkadempel. Suasananya sangat kontras. Di sekeliling Semar, udara terasa sejuk meskipun langit di atasnya tampak mendidih oleh amarah para dewa.
Daun-daun pohon kelapa terdiam, tidak berani bergoyang. Keheningan di sini bukanlah keheningan biasa, melainkan keheningan yang penuh dengan tekanan energi spiritual. Semar tampak bersinar dengan cahaya putih redup, sementara Bagong terus berjaga sambil sesekali memandang ke langit yang mulai memerah. "Bapak Semar, bangunlah sebentar. Bapak, lihat itu. Di atas langit sudah seperti pantat wajan yang dibakar. Para dewa di atas sana sepertinya sedang panik karena Romo bilang mau membangun kayangan. Apa Bapak tidak takut kena kutukan? Kita ini kan cuma orang kecil, makan saja masih susah. Kok mau membangun istana di langit sih Bapak?" Semar membuka matanya perlahan. Suaranya berat dan dalam. Begegek ugek sadulito hemel. "Bagong, anakku yang bungsu, engkau masih saja melihat dengan mata, bukan dengan rasa. Kayangan yang ingin kubangun itu bukan dari emas, Gong, bukan dari permata. Aku ingin membangun kembali keadilan yang sudah runtuh di hati para pemimpin dan para dewa." "Lah iya, tapi istilahnya itu loh, kok seperti itu sih, membangun kayangan. Itu kan membuat telinga para pejabat langit panas. Mereka itu sensitif kalau ada rakyat yang bicara soal perubahan tatanan. Mereka pikir Romo mau merebut kursi singgasana yang mereka duduki empuk itu, Bapak." Kalau kursi mereka sudah kropos karena kesombongan, buat apa aku merebutnya? Aku hanya ingin mengingatkan bahwa surga dan dunia itu satu tarikan napas. Jika bumi banyak tangisan karena ketidakadilan, maka langit pun sebenarnya sedang menangis. Aku membangun kayangan di dalam jiwa manusia agar mereka tidak lupa bahwa hidup ini hanya mampir minum, dan setiap tetes air yang mereka minum adalah titipan dari Sang Pencipta, Gong." "Tapi Bapak, barusan aku dengar ada suara guntur tanpa hujan. Sepertinya Bathara Guru sudah mengirim pasukan. Apa kita tidak sebaiknya lari saja? Menyerah sajalah, Bapak. Bilang kalau kita cuma bercanda, atau bilang kalau membangun kayangan itu maksudnya cuma mau memperbaiki genteng rumah kita yang bocor ini." Semar pun tersenyum dengan getir. Menyerah pada kekuatan adalah kematian yang paling hina, Gong. Biarkan mereka yang datang dengan petirnya. Jika mereka menyerangku, itu artinya mereka menyerang rakyat yang mereka janjikan untuk dilindungi. Aku tidak akan bergerak sejengkal pun. Kebenaran tidak butuh tameng, ia hanya butuh keteguhan. Waduh, kalau Bapak sudah bicara begini, aku jadi ikut gegabah. Tapi perutku tetap lapar, Bapak. Apa di kayangan baru nanti ada jaminan makanan gratis bagi rakyat seperti aku ya? Jangan sampai kita bangun tatanan baru tapi ujung-ujungnya yang kenyang cuma pengurusnya saja, Bapak. Itulah tujuan utamanya, Gong. Kayangan yang sejati adalah saat tidak ada lagi perut yang lapar dan tidak ada lagi hati yang tersakiti oleh keserakahan. Sekarang diamlah. Biarkan doa kita yang bekerja melawan kemarahan dewa. Fajar hari pun hampir pecah. Namun kegelapan justru semakin pekat di Karangkademang. Tiba-tiba langit terbelah oleh cahaya perak yang menyilaukan. Bathara Guru turun langsung dari angkasa dengan aura yang menggetarkan bumi.
Pohon-pohon tumbang oleh angin yang dibawa sang penguasa langit. Hawa dingin yang mematikan menyelimuti pelataran rumah Semar.